Tapi jangan dipegangin. Awon. Min barakatihim wa karamatihim wa syafaatihim fid dini wa dunya lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا والخلق وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ونخص خصوصا تلاوته بسببهم المرحوم Kiai Haji Ahmad Fadl Al-Muhir, almarhum Haji Ahmad Hadi bin Haji Murtaqi, almarhum Haji Abdul Hasim bin Haji Matroji, almarhum Kiai Haji Azinun bin Haji Ahmad, almarhum Haji Murtaqi bin Haji Arsyad, almarhum Hajah Siti Laila binti Guru Asmat, almarhum Haji Maswani bin Haji Mansur, almarhum Haji Julpan Haidar bin Haji Ahmad Hadi, almarhum Jali bin Fulan, almarhum Yanto bin Fulan, almarhum Kiai Haji Abdul Hakim, almarhum Haji Gunarso, almarhum Mustafa, dan seluruh anggota EPR, pengurus EPR, pembina EPR yang telah berpulang ke rahmatullah, serta orang tua kita semua. Silakan disebut masing-masing. Wa usulihim wa buraihim ada alaina min barakatihim wa karamatihim wa syafaatihim bid dini wa dunya lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan sekali kita baca Fatihah, mudah-mudahan
kita semua senantiasa Allah sakinah, mawaddah warahmah, anak keturunan kita jadikan keturunan yang soleh dan solehah, dan senantiasa Allah jadikan segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan setiap diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Alhamdulillah ya. Gua garun di sini. Tunggu sekretaris. Sehat. Pemain jangan jauh-jauh. Indonesia tanah airku, tanah
sebelum Subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus sholawat? Karena sholawat itu membahagiakan Nabi, dan membahagiakan Nabi pahalanya tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kalau kita beramal yang lain, kita sedekah, ngarah diumumin di masjid biar orang sekampung tahu kalau kita sedekah, duit hilang, pahala kagak. Kita kemudian sholat, ngarah dilihat oleh orang lain kalau kita rajin ke masjid, rajin ke musola, rajin sholat jamaah, maka pahalanya gugur. Tapi kalau kita baca sholawat, meskipun niatnya mau pamer sama orang, karena kebetulan kita punya suara bagus, suara enak, kalau kita bersolawat orang pada memuji kita, tapi itu pahalanya tidak luntur dengan ria. Nah makanya kita baca sholawat nariyah 4444. Untuk apa? Untuk menengadahkan tangan kita, memohon kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala agar takdir baru yang ada pada kita, takdir yang lebih baik, yang membawa maslahat buat kita, apalagi menghadapi tahun-tahun politik yang akan datang, tentunya begitu luar biasa. Nah makanya kita butuh bentengin diri. Di samping ada sumber daya manusia, ada SDM, kita punya SDI, sumber daya ilahi, dan itu adalah munajat kita yang tidak pernah lelah kita lantunkan agar aras ikut bergetar mempengaruhi perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita semua, pada organisasi kita. Ini abang-abang, makanya kita perlu kenal siapa adanya kita, siapa Betawi itu, dan kenapa FBR harus muncul di sekitaran Cakung dan sekitarnya. Karena aura besar, bangsa besar itu harus selalu ada dan dipelihara. Ada maqalah man arafa rabbah ban arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang kenal dirinya pasti akan kenal Tuhannya. Pemahaman terbalik, orang yang kenal Tuhannya belum tentu kenal dirinya. Nah makanya kenalin siapa kita, bagaimana lingkungan kita, apa sejarah-sejarah kita dahulu. Seperti Soekarno mengatakan jas merah jangan dahan, sehingga mudah diombang-ambingkan oleh arus besar sekecil apapun, dan tidak akan pernah kembali ke tempat semula karena tidak ada akar yang kuat. Nah makanya kenapa kita perlu akar yang kuat. Kita bangun diri kita tanpa menghilangkan jati diri kita yang sebenarnya. Itu juga kenapa adat budaya bukan hanya dijaga dan dipelihara, tapi juga ditumbuh kembangkan, menyesuaikan dengan kemajuan zaman. Nah ini adalah tugas kita semua. Nah karena kita ini bangsa besar yang punya pikiran besar, sehingga kita tidak pernah menolak hal-hal yang baru, yang baik. Sehingga pengantin Betawi misalnya, yang lelaki pakai pakaian yang diadopsi dari Arab, lalu yang perempuan pakai pakaian yang diadopsi dari Cina. Saat ngelamar dan lain-lain pakai gaya Eropa dengan jas, meskipun di bawahnya kain. Karena itu juga ada pengaruh dari budaya-budaya yang lain. Jadi ini luar biasa kita punya budaya. Makanya
Alat musik kita pun alat musik modern, saksofon salah satunya. Ini berarti bahwa kita bersentuhan dengan peradaban-peradaban besar dunia dan kita tidak pernah alergi dengan itu. Tapi dengan kecerdasan kita jadikan itu sebagai hasanah kita sendiri setelah disesuaikan dengan kepribadian kita tanpa menghilangkan jati diri kita yang sebenarnya. Nah, ini yang kita harapkan ke depan. Apalagi saat ini Jakarta sudah ditetapkan bukan lagi sebagai ibu kota. Kita nggak perlu demo menolak Penajam sebagai IKN. Kita tidak perlu demo mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota. Karena berarti Allah memberikan peluang baru Jakarta, bahwa mungkin ada takdir baru yang kita berharap itu lebih baik daripada takdir-takdir yang sebelumnya. Meski Jakarta bukan lagi sebagai ibu kota, tapi kebesaran, kejayaan, kemakmuran itu bahkan bisa melebihi saat Jakarta bukan lagi sebagai ibu kota, khususnya bagi kita orang Betawi. Nah, makanya tema kita pada Milad ke-21 ini menjemput takdir baru untuk kenal dirinya. Nah, makanya kenalin siapa kita, bagaimana lingkungan kita, apa sejarah-sejarah kita dahulu. Seperti Soekarno mengatakan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kebesaran yang kita dapatkan hari ini adalah perolehan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari usaha orang per orang. Tanpa ridhonya dari Allah, maka kita tidak akan mungkin sampai pada tahun yang ke-21. Tanpa ridho Allah, kita tidak akan mungkin bisa sampai hari kiamat, meskipun kita teriak-teriak bahwa kita hanya bisa bubar oleh hari kiamat. Biar bagaimana, al-insan bitafkir wallah bitakdir. Kita hanya bisa merencanakan, kita hanya bisa berharap, kita hanya bisa berdoa. Penentu sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu kita renungkan bersama abang-abang. Yang namanya milad adalah merenungkan perjalanan kita di masa-masa yang akan datang, di masa-masa yang telah berlalu, untuk kita jadikan bagaimana kita mengambil langkah kita ke depan. Inilah makna daripada milad, merenungkan yang lama, memperbaiki yang baru. Kenapa manusia disebut khalifah, yang berasal dari kata khalf, belakang? Alangkah bodohnya kalau orang yang datang belakangan tidak bisa belajar dari pendahulu-pendahulunya, baik kelebihan ataupun kekurangannya. Jadi milad kembali ke korwil masing-masing. Gardu yang nggak pernah minimal saban malam Jumat yasinan, tahlil, baca nariyah, paling enggak itu gaduh gersang dan akan selalu penuh dengan masalah. Kenapa? Karena tidak ada sumber daya ilahi yang dibangun di dalamnya. Hanya melulu bicara tentang kondisian, dikit-dikit kondisian, pada akhirnya ribut antara satu dengan yang lain, sehingga energi kita hilang hanya untuk persoalan-persoalan itu, tidak untuk membangun, tidak untuk memberdayakan masyarakat menjadi lebih memberikan manfaat dengan hadirnya organisasi kita semua. Nah, abang-abang, saudara-saudara, hadirin sekalian, saya kira ini yang bisa saya sampaikan sebagai bahan renungan karena orang Betawi biasanya agak mau rugi, puasa sebulan, lebaran juga sebulan. Jadi masih relevan kayaknya kalau saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah atas nama pribadi, Ketua Umum dan seluruh pengurus pusat. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin al-faizin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa hadir di perkampungan Betawi
Ini namanya perkampungan Betawi apa nih? Sukapura. Perkampungan Betawi Sukapura. Perkampungan budaya Betawi Sukapura. Dan tadi kita telah menikmati suguhan lenong, bukan lenong Denes ini, karena kalau lenong Denes mesti ada raja, ada menteri, ada punggawa, tapi ini lenong bebas. Dan kebetulan ini kreativitas dari teman-teman kita sendiri, humas, dan ini patut kita apresiasi. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih kreatif, lebih maju. Paling kagak nanti itulah dunianya buat pantun apa muncul sendiri. Karena kalau kita ke bekas-bekas pemain lenong cakung itu, kita ngomong sedikit dia balesnya bisa itu pantun, dan pantunnya pasti berirama, kagak melencong ke mana-mana. Jadi ada bahasa puncer, ada bahasa gaul, tinggal bagaimana nanti teman-teman bisa menumbuh kembangkan ini. Karena biar bagaimana tradisi bukan hanya dijaga, adat bukan hanya dijaga, tapi ditumbuh kembangkan, disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi tidak harus melulu itu-itu aja. Makanya kayak zaman dulu, karena rumah jauh, setiap ada apa-apa kudu pakai petasan, dan ini kan pengaruh dari Cina. Tapi kalau sekarang pakai petasan, apalagi yang petasan ininya bonggolnya itu yang gede-gede kan, udah nggak relevan lagi. Kalau dulu emang menolak penajam sebagai IKN, kita tidak perlu demo mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota. Karena berarti Allah memberikan peluang baru Jakarta, bahwa mungkin ada takdir baru yang kita berharap itu lebih baik daripada takdir-takdir yang sebelumnya. Meski Jakarta bukan lagi sebagai ibu kota, tapi kebesaran, kejayaan, kemakmuran itu bahkan bisa melebihi saat Jakarta bukan lagi sebagai ibu kota, khususnya bagi kita orang Betawi. Nah, makanya tema kita pada Milad ke-21 ini menjemput takdir baru kaum Betawi. Saat ini saya dan teman-teman Betawi lain mencoba ikut urun rembuk bagaimana agar aspirasi kita bisa diterima dan masuk dalam materi undang-undang. Kita berharap bahwa ke depan usulan kita tentang pemerintahan Trisula di kota Jakarta yang bukan hanya ada eksekutif dan legislatif, tapi juga ada lembaga adat, sama seperti di Aceh ada Majelis Nangro Darussalam, dan juga di Papua ada Majelis Rakyat Papua. Di Betawi seharusnya ada Majelis Adat Masyarakat Betawi yang berdiri sejajar dengan dua organ lainnya, baik itu eksekutif maupun legislatif, untuk sama-sama urun rembuk, saling bersinergi, mengelola, menata Jakarta menjadi lebih baik. Ini yang kita harapkan, dan oleh karena itu Milad ini juga kita tidak kumpul, meskipun sudah boleh untuk kerumunan, tapi kita tidak kumpul sejauh Bodetabek. Milad ke-21 ini kembali ke gardu masing-masing. Adakan tasyakuran, baca Yasin, tahlil, dan sholawat naria 4444. Setelah itu baru rayakan di gardu masing-masing. Di Korwil dulu, baru di gardu masing-masing. Tadi saya sudah ngomong sama sekretaris Korwil, nanti yang memimpin Ustadz Ali untuk baca sholawat naria 4444. Meskipun kadang bacanya sampai subuh, ya nggak apa-apa lah, cuma setahun sekali.
وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما. Rangkap ketua panitia. Kemudian Bang Edi Hasim 063. Tepuk tangan buat Bang Edi. Kemudian Ayah AM 0252. Bang Mugeni 0192. Bang Sandi 072. Ini masih PLT, ini tim masih diliatin, masih didelengin. Kemudian Bang Heri 149. Her. Kemudian Bang Alek 0156. Mana ketua Alek? Oke, terima kasih. Kemudian Bang Danang 031. Ini gardu boncit ya. Baru kali ini ada acara setelah pandemi. Alhamdulillah. Kemudian Bang Jakaria 048, mana 48? Ente di depan di depan. Kemudian Bang Arif 064. Mana Arif? Sakit. 3 hari dia begadang. Sama itu nih, Mbak. Suara udah batuk-batuk udah habis. Kemudian Bang Masari 054. Nah, ini ketua saya yang paling pendiam tapi paling imamah. Kemudian Bang Ilung Khairul Fajri 073. Mana Wailung? Jadi kalau dipanggil anggotanya tepuk tangan ya. Kemudian Abdul Razak 0235. Bang Haji Madinah 0197. Supporternya banyak ternyata. Bang Haji Beri 0205. Mana Haji Beri? Jauh dari pinggir pantai Kalibaru. Ini Bang Sekil kita tangkap ketua gardu Ustadz Ali. Ketua gardu 021. Mana supporternya?
penggemarnya banyak. Kemudian Waroni 091 Wey. orangnya mana orangnya? Oh di pojok. Jakaria tadi 48 ke depan, ente ke depan. Duduk sini ngadep sono. Ini masih PLT katanya ya. Kemudian Bang Asep 0318. Ada hadir, ya terima kasih. Kemudian Bang Arif 062. Orangnya mana? Supporternya teriak, orangnya kagak ada. Bang